hari ini gue mau ke kantor, cuman gue pengen make up yang flawless, yang biasa aja, yang nggak terlalu kelihatan kalau make up. Jadi gue mau ngasih tau kalian gimana caranya kita bisa make up untuk memulai ya, tanpa kelihatan menor tapi tetap cantik. Pertama, kalian harus pakai sunscreen, moisturizer, atau apapun dan lain sebagainya yang biasanya lo pakai itu buat perawatan. Nah, habis itu sebelum kita mulai make up, kita pakai setting spray dulu. Gue pakai setting spraynya punya Pixi. Kalau pakai setting spray harus dari jauh, jangan deket-deket. Jaraknya segini nih, paling enggak. Tunggu dulu sampai dia lumayan kering, baru kita next ke tahap selanjutnya. Sebelum kita masuk ke foundation, cushion, atau skin tint, alangkah baiknya kita pakai concealer terlebih dahulu untuk nutupin bekas jerawat kita, atau mata panda, atau mungkin kerutan-kerutan yang lainnya. Kebetulan gue punya bekas jerawat yang harus gue tutupin. Di sini. Di sini. Di bawah sini. Di sini juga. Dan gue juga ada kerutan di bagian mata, jadi kita taruh di sini aja. Nah, sekarang kita blend. Jangan digeser, tapi ditap-tap aja, biar dia rata. Sekarang untuk base makeupnya kita pakai skin tint, dan gue pakainya yang punya SK. Karena dia itu coveragenya itu lumayan tinggi meskipun untuk kelas skin tint ya. Dan warnanya itu di gue cocok dan dia tahan lama. Biasanya gue taruh dulu di sini, cuman karena ini kayaknya kita nggak perlu butuh banyak-banyak, jadi kita langsung taruh aja. Gue pakai yang travel karena muka gue itu agak sawo mateng, tapi dia lebih cerah gitu loh, dan ini masuk warnanya. Yuk kita blend. Sebelum di bagian pakai loose powder, gue harus pakai contour sama liquid blush on. Nah, biasanya untuk contournya sendiri, gue itu selalu pakainya itu ada di bagian dahi, biar jidatku itu nggak kelihatan lebar. Terus bagian pipi buat naikin apple cheek gue biar kelihatan. Terus bagian dagu sama bagian pinggir-pinggir hidung. Cuman karena hari ini gue pengennya simple aja, jadi gue pengen taruh di bagian pipi sama di bagian hidung aja biar kelihatan mancung dan apple cheek gue kelihatan. Sisanya nggak usah. Seperti biasa, kita kalau mau pakai kontur, kita harus senyum dulu biar garis pipinya kelihatan, jadi kita tahu konturnya mau ditaruh mana. Garis gue ada di sini, kita taruh di atasnya. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Udah, cukup segitu aja. Di situ nanti kita blend. Nah, sekarang kita taruh di bagian hidung. Sama yang satu lagi. Kita blend untuk ngerapiin. Ini kayaknya agak sedikit miring karena ada piercing gue ngeganggu. Gue biasa ngeblend kontur pakai kuas. Gue nggak pernah pakai beauty blender ataupun apa dan lain sebagainya karena gue ngerasa kuas tuh lebih enak makanya. Nih. Udah, cuma bagian di sini aja. Tuh. Langsung muncul kan, langsung kelihatan kan apple cheek gue. Nah, untuk yang bagian hidung kita pakai kuas yang lebih kecil. Gue mau ngerapiin yang sebelah kiri dulu karena berantakan gara-gara piercing. Sekarang yang satunya. Kita tarik ke tengah. Ini hasilnya setelah pakai shading bagian pinggir. Next, kita pakai liquid blush on dulu. Taruh di bagian atas dari konturnya itu tadi. Kita taruh di bagian tengah mata. Gak usah banyak-banyak karena dia itu pigmented banget. Taruh sini aja. Sama satu lagi, dia bisa jadiin buat eyeshadow. Jadi kita taruh di bagian kelopak mata. Next, kita blend, tapi nggak usah pakai kuas ataupun pakai beauty blender. Kita pakai jari aja. Dari tengah ke atas. Kenapa gitu? Karena muka kita tuh bulat. Jadi ada trik-trik tertentu untuk bisa ngebuat muka kita lebih tirus, yaitu salah satunya pakai blush on liquid, itu ditarik ke atas. Mau liquid, mau padat,
Dia kalau mau pakai blush on, kamu harus dari tengah sini ke atas. Udah cukup gitu aja. Udah cukup seperti ini aja. Untuk bagian shadow-nya juga kita langsung blend aja pakai jari. Cuman kalau ini kita ratain semuanya satu kelopak mata, habis itu kita tarik keluar untuk nyatu sama blush on yang di luar. Gimana? Lebih enak dilihat kan? Yuk sekarang kita kerjain yang satunya. Nah ini hasilnya. Oke, proses base makeup udah selesai. Sebelum kita baking, kita pakai setting spray lagi. Biar makeup kita untuk base makeupnya ini tuh ngeset. Jangan lupa dikeringin dulu. Kalau lo buru-buru, pakai kipas angin aja biar cepet. Next, kita kasih loose powder muka kita. Sebelumnya, karena baju gue hitam, jadi gue tutup dulu jaketnya biar nggak berantakan kemana-mana. Karena gue takutnya ntar malah bukan dikira bedak, tapi dikira ketombe. Ada putih-putih di baju. Murah aja, gue pakai Marks yang krem, karena ya krem adalah warna yang paling cocok sama muka gue. Langsung ditemplok-templokin aja. Bahkan di bagian yang lo kasih eyeshadow tadi pun juga kasih, nggak apa-apa. Lo nggak usah khawatir ntar makeupnya ketutupan, bedak, loose powder. Enggak sayang, ntar diratain juga warnanya keluar. Santai aja. Part ini tuh wajib. Ini padahal muka udah kelihatan ya warnanya, tapi kalau kalian nggak puas dan kalian pengen tebelin lagi, jangan pakai liquid lagi, tapi pakai yang palette. Gue pakai yang SK, dia ada satu kesatuan, dia ada bronzernya, atau kalau yang liquidnya tadi itu konturnya, terus ini ada blush on, ada highlighter. Ini bisa kalian pakai tanpa harus ribet punya satu-satu, karena dalam satu kesatuan palette SK ini ada semua. Sekarang kita langsung pakai aja. Untuk bagian kontur atau bronzernya, gue pakai kuas yang begini bentuknya. Gak usah banyak-banyak, oke? Karena kita pengen makeup yang simple doang. Dikit aja, udah begini doang aja. Udah cukup. Terus sekarang yang satu juga. Nah, sekarang kita taruh yang bagian hidung. Buat lebih tegas aja, gak usah banyak-banyak. Next, kita pakai blush on-nya. Kuasnya beda-beda ya, jangan pakai kuas yang sama, ntar belang bentong ininya, warnanya. Taruh di tengah mata ke atas. Cukup? Sekarang kita pakai highlighternya. Gue highlighter selalu pakai di bagian tengah hidung, karena tadi kita udah dibantu sama kontur atau sama bronzer di bagian pinggir sini. Sekarang tengahnya kita tegesin pakai highlighter. Sama di tengah sini. Tuh. Terus bagian pipi sini biar kalau kena pantulan cahaya dia langsung memperlihatkan apple cheek kita. Atau kalau misal nggak punya apple cheek, bisa tulang pipinya kelihatan. Ya, jadi nggak usah berpikir bahwa gue nggak punya apple cheek, kayak terus kenapa? Kamu tetap cantik sayang, karena kamu masih punya tulang pipi. Harus diperlihatkan dimensinya dengan cara highlighter sama kontur tadi. Nah, gue tambahin di bagian kelopak mata biar ada glitter-glitternya, nggak cuman warna pink doang sisa dari liquid blush on tadi. Alisnya nggak usah yang reno-reno, gue pakainya alis dari Viva karena dia itu emang udah mantep banget. Dari zaman gue kuliah juga udah pakai ini, jadi kita langsung eksekusi aja. Tinggal gambar aja alisnya, tinggal diikutin aja garis bulu di alisnya. Dari tengah ke belakang ya sayang, jangan lu dari depan terus lu garis kotak terus putar ke belakang, itu jangan, itu terlalu apa ya, jelek, gak suka gue. Kita pakai tutupnya aja buat ngerapi yang bagian depan. Udah kayak gini aja, simple banget. Nah sekarang kita kerjain yang satunya yuk. Nah ini alis yang satunya udah jadi. Sebelum tahap selanjutnya, ini udah selesai nih makeup kita.
biar dia lebih ngeset dan glowing. Kalian tahu kan gimana muka-muka orang tuh kok bisa kelihatan kayak ada kacanya, ada pantulannya. Kalian pasti bertanya-tanya kan, itu gimana sih orang-orang mukanya bisa kelihatan glowing banget, bisa kayak kaca banget, ada pantulan-pantulan cahayanya. Itu sebenarnya gampang banget dan kita udah ngelakuin tadi beberapa kali, dan ini adalah part terakhirnya yang ngebikin muka kita itu bisa glowing dan make upnya nggak longsor sama sekali. Yes, itu adalah setting spray. Kita semprotin setting spray untuk yang terakhir kalinya di muka kita. Tuh, udah kelihatan kan pantulan-pantulan cahayanya, glowingnya. Nah, itu karena setting spray. Jadi dia tuh ngeset dan ngebikin muka kita jadi kayak ada pantulan-pantulannya gitu. Nah, sekarang makeup kita udah selesai. Kita benerin dulu jilbabnya untuk kita ke tahap selanjutnya atau ke tahap paling terakhir. Kita rapi-rapiin dulu. Untuk bibir kita, gue pakai Glasting dari Wardah. Gue pakai dua warna ini. Yang ini gue taruh di atas, yang ini gue taruh di bawah. Yuk langsung eksekusi. Kesalahan kenapa Glasting cepet hilang atau cepet ngeset karena kita nggak nunggu dia sampai kering dulu baru ditimpa atau dipakai buat makan. Jadi tunggu dulu beberapa menit biar dia agak ngeset dikit, oke? Nah, setelah dia agak ngeset, kita langsung kasih yang warnanya lebih tua di bawah. Nah, udah selesai makeup kita. Semoga makeup kita kali ini tuh bisa ngebantu para pemula untuk bisa make up lebih baik, karena posisinya gue juga masih pemula, dan gue ternyata bisa mendapatkan formula-formula makeup gue ini ya dari gue try and error. Jadi kalian biar nggak try and error, jadi ikutin gue aja. Jadi kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, jangan lupa komen, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Bye-bye! Thank you so much for watching!